Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pengkajian fiksi yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Kurnia Nida Umami, yang kedua ada Miladia Rahma, dan yang ketiga ada Novi Listiani. Di sini kami akan menyampaikan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu analisis tentang kumpulan cerita pendek karya A.A. Nafis pada buku yang berjudul Bertanya Kerbau pada Pedati. Buku tersebut merupakan buku ciptaan A.A. Nafis, kemudian diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta. Kemudian buku tersebut merupakan buku cetakan kedua pada tahun 2002. Cerpen yang ketiga berjudul Pemburu dan Serigala. Tokoh dalam cerpen ini ialah seorang pemburu tua. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Untuk sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, dan latar yang digunakan yaitu di padang hutan dan di pasar. Cerpen Pemburu dan Serigala menceritakan kehidupan seorang pemburu yang senantiasa sombong dan menyombongkan diri kepada orang lain. Padahal pemburu itu tidak memiliki kekuatan apapun. Pada akhir cerita dikisahkan pemburu ini harus mati dimakan serigala. Cerpen yang keempat berjudul Angkatan 00. Tokoh dalam cerpen ini ialah para pemuda penggerak Angkatan 00. Alur yang digunakan merupakan alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Untuk latar yang digunakan terjadi pada tahun 2000-an. Angkatan 00 mengisahkan tentang generasi Angkatan 00 yang merasa lebih baik dari generasi sebelumnya. Cerita ini terinspirasi dari proses pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru yang melahirkan Angkatan 66, di mana Angkatan 66 merasa lebih mampu ketimbang Angkatan Lama. Sejarah terulang kembali. Angkatan 66 Orde Baru digantikan oleh Angkatan 98. Orde Reformasi menganggap dirinya lebih baik ketimbang Angkatan 66, begitu juga seterusnya. Cerpen yang kelima berjudul Kucing Gubernuran. Tokoh dalam cerpen ini yaitu tokoh Banda, tokoh Aku, tokoh Tikus, Kucing, dan Gubernur. Alur yang digunakan adalah alur mundur. Sudut pandang yang digunakan merupakan sudut pandang orang pertama. Latar dalam cerpen ini berada di tempat seminar dan istana gubernur. Cerpen Kucing Gubernuran menceritakan sebuah cerita yang syarat akan simbol, di mana kucing sebagai pembasmi tikus atau koruptor pada akhirnya harus tersingkir bahkan ikut menjadi korban kebijakan sang gubernur yang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada kucing. Kucing yang sudah berjasa ikut memberantas korupsi pada akhir hayat gubernur menjadi tersingkir dan terkalahkan. Cerpen yang keenam berjudul Kuda Itu Bernama Ratna. Tokoh dalam cerpen ini adalah Rajo Sultan. Untuk alur pada cerpen ini merupakan alur campuran. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini merupakan sudut pandang ketiga. Latar yang digunakan yaitu jalan dan rumah. Cerpen Kuda Itu Bernama Ratna menceritakan tentang seorang Rajo Sultan, penggemar kuda, dan sangat menjunjung tinggi martabat kuda. Kuda adalah sebuah lambang atau simbol tentang seorang hewan yang telah banyak memberikan jasa. Seekor kuda diberi nama Ratna yang artinya batu permata tak ternilai harganya. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, peran kuda digantikan oleh teknologi. Kuda mulai dilupakan oleh orang karena sudah ada penggantinya. 7. Bertanya Kerbau pada Pedati. Tokohnya Aku dan tukang pedati. Alurnya maju, sudut pandang orang pertama. Latarnya daerah Minangkabau, pasar pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1940-an.
Ringkasan ceritanya mengisahkan tentang seekor kerbau yang terus-menerus harus menerima dan melaksanakan beban berat setiap harinya menarik pedati. Akan tetapi karena dia hanya seekor hewan yang harus taat melayani majikannya, mau tidak mau dia harus patuh hingga pada suatu hari kerbau itu memberontak dengan melepaskan ikatan talinya dan berlari meninggalkan gerobak pedatinya. Setting sosial cerpen ini adalah penjajahan zaman Jepang sehingga memiliki korelasi dan setting sosial cerpen tersebut. Selanjutnya nomor 8. Cerita pendek tentang Malin Kundang dan ibunya Durhaka. Tokoh Malin Kundang ibunya, alur maju, sudut pandang orang pertama, latar Padang. Ringkasan cerita ini mengisahkan sosok Malin Kundang yang kalau dalam cerpen aslinya digambarkan sosok ibunya yang baik dan anaknya yang nakal dan durhaka. Tapi kalau dalam cerpen ini yang bersalah dan durhaka justru ibunya Malin Kundang. Selanjutnya nomor 9, cerita tentang pendekar dan ayam jago. Tokoh pendekar Songsang, alur maju, sudut pandang orang ketiga, latar Banto Berayun di pulau dahulunya Pulau Mas. Ringkasan cerita menceritakan tentang pendekar Songsang yang gemar melakukan adu ayam jago. Pendekar Songsang merasa dirinya hebat. Hobinya melakukan adu ayam jago tanpa merasa apakah ayam kesakitan atau tidak. Kondisi kemudian terbalik arah. Pendekar Songsang berubah menjadi ayam dan ayam jago tersebut menjadi manusia. Mereka tetap melakukan kebijakan yang salah dan melakukan balas dendam terhadap perlakuan sebelumnya. Yang terakhir nomor 10, cerita pendek tentang kaos kaki. Tokohnya Karatang, pemilik kaos kaki. Alurnya campuran, sudut pandangnya orang ketiga. Latar waktu transisi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Ringkasan ceritanya menceritakan tentang kaos kaki busuk yang dimiliki mahasiswa bernama Karatang, yang meski sudah dibuang akan tetapi kembali ke orang tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.